warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala 'azza min qail Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, berkat qudrat inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sekalian masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup ini sampai dengan hari ini, jam ini, menit ini, dan detik ini. Inilah yang betul-betul harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena umur ini adalah modal utama bagi kita sekalian di dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang berbahagia pada pagi hari ini, insyaallah kita akan mengkaji, membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan Baitullah. Alhamdulillah, sekarang sudah banyak sekali saudara-saudara kita yang telah melaksanakan ibadah haji dan sudah pulang lagi ke tanah air kita. Mudah-mudahan haji mereka dikategorikan ke dalam haji yang mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna awwala baitin, sesungguhnya rumah yang pertama kali, yang dimaksud adalah Baitullah, wudi'a lin-nasi, diletakkan atau diperuntukkan untuk manusia, lalladzi bibakkata, yaitu yang terdapat di Bakkah. Sekarang namanya menjadi Makkah. Pertama kali dinamakan dengan Bakkah. Banyak sekali kata-kata di dalam bahasa Arab yang tadinya ba diganti dengan mim, termasuk Bakkah menjadi Makkah. Orang kita menyebutnya Makkah. Lalladzi bi Bakkata, yang terdapat di Bakkah.
mubarakan yang diberkati, wahudan dan menjadi petunjuk, lil alamina bagi seluruh sekalian alam. Banyak orang yang berpendapat bahwa yang membangun Baitullah atau Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim. Padahal kalau kita lihat ayat-ayat yang berkaitan dengan Baitullah, ternyata yang membangun Baitullah itu bukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hanya meningkatkan bangunan dari pondasi yang ada pada waktu itu. Kita lihat. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan Baitullah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam 3 tahap. Tahap pertama, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi Ibrahim bahwa di tempat itu ada Baitullah. Tapi belum diketahui letaknya secara pasti. Yaitu pada waktu Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala pindah dari tempat asalnya di Palestina, Kanaan, ke suatu tempat di mana di tempat itu tidak ada pohon dan tidak ada orang, yang sekarang dinamai dengan Makkah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sampai dari tempat asalnya ke tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Doa Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min zurriyati. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan sebahagian dari keturunanku. Yang dimaksud adalah anaknya, yaitu Ismail alaihissalam, karena dia datang dari Palestina ke Mekah itu, Ismail masih ada dalam buean. Biwadin ghairi dzi zar'in, di suatu lembah yang tidak ada pepohonan, inda baitikal muharram, dekat dengan rumahmu yang dimuliakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi Ibrahim dengan perantaraan wahyu untuk menyimpan anaknya dekat Baitullah. Tapi pada waktu itu tidak tahu di mana letaknya. Karena Baitullah pada waktu itu tertimbun oleh puing-puing.
Konon kabarnya dulu ketika tufan Nuh, ketika peristiwa pada zaman Nabi Nuh, ya, tufan itu kebanjiran katanya, kan? Mungkin tadinya Baitullah itu sudah ada, kemudian tertimbun oleh reruntuhan. Belum diketahui letak dan bangunannya. Hanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberitahu kepada Ibrahim, di sanalah tempatnya Baitullah. Kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan doanya. Rabbana liyuqimus sholata, ya Tuhan kami, agar supaya nanti orang-orang itu melaksanakan sholat, yaitu di Baitullah. Faj'al af'idatan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah hati-hati manusia untuk kangen ke Baitullah. Termasuk kita kangen. Pasti orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ingin ziarah ke Baitullah. Kemarin kita lihat coba, kenapa jemaah haji itu tidak lelah-lelah di sana? Karena semua anggota badan, organ tubuh itu kangen dengan Baitullah. Mata kangen dengan Baitullah, kaki kangen dengan Baitullah, tangan pun kangen dengan Baitullah, bahkan hati pun kangen dengan Baitullah. Bahkan kalau mampu, kita ingin sering berziarah ke Baitullah, baik melakukan ibadah haji maupun melakukan ibadah umrah. Warzuqhum minas samarati, dan berikanlah rezeki mereka dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, pasti mereka itu akan bersyukur. Dan kalau kita lihat daerahnya, tidak mungkin di sana ada buah-buahan, tandus, padang pasir, kemudian gunung batu dan lain sebagainya. Tapi segala macam buah-buahan ada di sana. Dan mungkin pada waktu Nabi Ibrahim itu tidak terbayangkan akan seperti sekarang. Semua makanan atau buah-buahan ada di sana. Itu termasuk doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Punten. Itu tahap pertama. Allah Subhanahu wa taala memberi tahu kepada Nabi Ibrahim bahwa di sanalah ada Baitullah. Kemudian tahap kedua, Allah memberitahu tentang letaknya, pondasinya. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idz bawwa'na li Ibrahima makanal baiti, ketika kami menunjukkan
kepada Ibrahim makanal baiti, tempat Baitullah. Tadi hanya disuruh untuk meletakkan di sampingnya. Letaknya itu belum diberitahu. Tahap kedua, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi Ibrahim makanal baiti, letak Baitullah. Allah tusybi syai'an, agar supaya kamu tidak menyekutukan kepadaku, wa tahhir baitiya lit-taifina, dan bersihkanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, wal qaimina, dan yang salat, wal ruk'i sujud, dan orang-orang yang ruku sujud. Nah, tahap kedua, Allah Subhanahu wa taala memberitahu tempat Baitullah. Di sanalah tempat Baitullah. Dan menyuruh kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membersihkannya dari puing-puing yang ada di atas Baitullah. Maka dibersihkanlah oleh Nabi Ibrahim. Ternyata ada makanal baiti, letak Baitullah. Di dalam bahasa Arab ada istilah al-makan, letak. Kemudian juga ada istilah al-makin, tanda. Ya. Baitullah itu adalah letak atau tempat. Ya. Nah, nanti ada tandanya. Tanda dari tempat itu. Tanda dari Baitullah tadi. Tahap ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi Ibrahim ketika Nabi Ismail sudah beranjak dewasa untuk meningkatkan bangunan Baitullah, bukan membangun. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida, ketika Ibrahim meningkatkan, yarfa'u itu meningkatkan bangunan Baitullah dari pondasi yang telah ada, wa Ismail, dibantu oleh anaknya Ismail. Kemudian dia berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, ya Tuhan kami, terimalah dari kami apa yang kami perbuat. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah. Tadi di dalam bahasa Arab ada yang dinamakan dengan al-makan, tempat atau letak, ada yang dinamakan al-makin, tanda. Ya. Baitullah adalah al-makan, tempat. Mana tanda daripada Baitullah itu? Yaitu Ka'bah. Ya, Ka'bah itu al-makin, Baitullah itu al-makan. Jadi Baitullah itu dengan Ka'bah itu tidak sama. Kalau
Baitullah itu tempatnya, Ka'bah itu rumuz, tanda daripada Baitullah. Dulu Ka'bah itu bentuknya itu bukan segi empat seperti sekarang. Sekarang kan segi empat persegi. Dulu itu segi 6. Seperti begini. Kan? Panjang, ini 6, ini 4. Kalau sekarang kan persegi 4. Nah, lupa pada zaman Khalifah siapa, itu dipotong. Kemudian ada tanda seperti tapal kuda, tembok yang dinamakan dengan Hijri Ismail. Hijri Ismail itu termasuk ke dalam Ka'bah. Makanya ketika orang tawaf itu harus di luar Hijri Ismail, Bu. Tidak boleh masuk ke dalam. Kalau ada orang yang tawaf masuk ke Hijri Ismail, ke sebelah sini, itu tidak sah tawafnya. Harus di luar Hijri Ismail, sebelah sini, yang ada temboknya. Kenapa? Karena Hijri Ismail itu termasuk ke dalam Ka'bah. Nah, kalau orang sholat di Hijri Ismail bisa menghadap ke sana kemari, Bu. Sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Kan? Ketika kita sholat di dalam Ka'bah bisa menghadap kemana saja. Kan? Kalau di luar Ka'bah, ya harus menghadap ke Ka'bah. Tapi kalau di dalam Ka'bah bisa menghadap ke sana kemari. Nah, salat di Hijri Ismail pun bisa menghadap ke sana kemari. Meskipun pada prakteknya tidak ada orang yang salat di Hijri Ismail membelakangi Ka'bah. Nah, secara teori bisa di Hijri Ismail itu salat menghadap ke sini, Pak. Meskipun pada kenyataannya, pada prakteknya semua orang yang sholat di Hijri Ismail pun menghadap ke sebelah sini. Nah, kalau begitu, Baitullah itu sebagai tempat, Ka'bah itu sebagai makin atau tanda. Pertanyaannya, mana batasan Baitullah? Kalau menurut Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, Baitullah itu dari tempat yang ada di permukaan bumi ila a'lal illiyin, sampai ke atas tidak ada batasnya, menjulang ke atas, ya. Dan ke bawahnya itu ila asfali safilin, sampai ke bawah. Bukan hanya Ka'bah yang ada di atas permukaan bumi, ya. Itu hanya tanah saja. Seandainya kita, katanya, ketika di pesawat sholat tidak udah menghadap ke bawah, katanya, menghadap aja ke sana, karena ini Baitullah sampai ke atas. Atau ketika kita ada di bawah tanah, tidak usah begini kalau sholat ke atas, ke Ka'bah. Cukup
ke depan saja. Allahu Akbar. Kenapa? Karena sampai sana pun ada Baitullah. Kan? Ka'bah itu hanya tanda saja dari Baitullah. Dan Ka'bah yang sekarang itu barusan saja direnovasi batunya, temboknya kan, beberapa kali diperbaharui. Pertanyaannya, kalau Baitullah itu sejak zaman Nabi Ibrahim itu memang sudah ada, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam hanya meningkatkan bangunannya. Kapan Baitullah itu dibangun? Dan siapa yang membangunnya? Kalau kita lihat kepada ayat yang tadi, inna awwala baitin, sesungguhnya rumah yang pertama yaitu Baitullah kali wudi alinnas, diletakkan atau diperuntukkan untuk manusia, lalladzi bibakata, yang terdapat di Makkah, yaitu Mekah. Di sini tidak disebutkan, kalimatnya mabni majhul, pasif. Dibangun atau diperuntukkan untuk manusia. Karena Baitullah itu diperuntukkan untuk manusia, maka manusia yang pertama kali ada di muka bumi ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Karena Adam sebagai manusia dan diperuntukkan Baitullah itu untuk manusia, maka kebanyakan pendapat para ulama, Baitullah itu dibangun pada masa Nabi Adam alaihissalam. Siapa yang membangunnya? Yaitu para malaikat. Ya. Hanya saja setelah itu tertimbun oleh reruntuhan, konon kabarnya ketika zaman Nabi Nuh alaihissalam, maka makin tandanya itu roboh dan tidak ada, ya, tertimbun oleh Nabi Ibrahim lah, dibersihkanlah dari puing-puingnya, kemudian ditingkatkanlah bangunannya. Itu tahap-tahap Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan Baitullah kepada Nabi Ibrahim. Sekarang, apa bedanya Baitullah yang ada di Mekah kemudian berkembang namanya menjadi Al-Masjidil Haram dengan masjid-masjid yang lain, termasuk masjid kita? Karena masjid pun namanya sama, Baitullah. Perbedaannya hanya satu. Baitullah yang ada di Mekah tempatnya ditentukan oleh Allah. Kalau masjid-masjid selain Baitullah, tempatnya ditentukan oleh kita. Termasuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid di Madinah. Ya. Yang menentukan Masjid Madinah dibangun di tempat itu yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau datang pertama kali ke Madinah,
menunggang unta. Kemudian Rasulullah mengikuti di mana unta tersebut berhenti. Disitulah dibangun masjid yang ada di Madinah sekarang. Termasuk masjid kita. Kita yang menentukan, bukan Allah yang menentukan. Nilainya sama, dua-duanya adalah Baitullah. Suatu ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, kata sahabat tersebut, "Ya Rasulullah, ma khairul biqa'i fil ardi?" Wahai Rasulullah, mana tempat yang paling baik di muka bumi? Kebetulan Rasulullah pada waktu itu tidak tahu. Kata Rasulullah kepada sahabat tadi, la adri hatta as'ala akhi Jibril. Wahai sahabat, aku pun tidak tahu. Aku tidak tahu. Nanti aku akan tanya dulu kepada saudaraku malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ada sahabat yang bertanya mana tempat yang paling mulia di muka bumi. Kebetulan malaikat Jibril pun tidak tahu. La adri hatta as'ala rabbal izzah. Muhammad, aku pun tidak tahu. Nanti aku akan tanya dulu ke Rabbal Izzah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendapatkan jawaban tersebut diberitahu kepada Rasulullah. Oleh Rasulullah diberitahu lagi kepada sahabat yang bertanya tadi. Kata Rasulullah, khairul biqa'i fil ardi al masajid. Tempat yang paling baik di muka bumi ini adalah masjid-masjid. Termasuk masjid kita. Wa khairu ahliha awwaluhum dukhula wa akhiruhum khuruja. Ahli masjid yang terbaik adalah ahli masjid yang pertama kali datang dan terakhir keluar. Bukan artinya dia mau masuk ke masjid itu karena belum ada orang lain jam 3 atau yang luar. Nah, atau ketika akan keluar masjid itu melihat orang sudah keluar atau belum. Nah, artinya orang yang tidak tergesa-gesa masuk ke masjid. Orang yang tenang masuk ke masjid, kemudian keluarnya pun tidak tergesa-gesa. Tempat yang paling mulia adalah masjid. Orang yang mengurus masjid, baik secara formal maupun tidak formal, atau orang yang membangun masjid, atau orang yang memberikan perhatian yang besar terhadap masjid, itu adalah orang yang paling mulia. Kenapa? Karena mengurus tempat yang paling mulia.
Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan Baitullah yang ditandai dengan Ka'bah sebagai kiblat yang terakhir. Karena sebelum Baitullah dan Ka'bah menjadi kiblat, dulu kaum muslimin sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Kiblat itu dulu adalah Baitul Maqdis di Palestina, di mana sekarang terdapat Masjid Al-Aqsa. Pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sholat ke Baitullah, menghadap ke Baitullah, bukan ke Baitul Maqdis. Ketika turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, balikanlah, putarlah wajahmu mengarah ke Masjidil Haram, syatral Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Nah, kalau kita lihat secara historis, pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat asar. Sholat asar menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian tengah-tengah sholat disuruh untuk menghadap ke Baitullah, maka memutar badannya. Makanya di Mekah ada masjid yang dinamakan dengan Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain itu yaitu masjid di mana pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya sholat menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian berputar menjadi ke Baitullah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Putarlah atau baliklah mukamu ke arah Masjidil Haram. Pertanyaan tadi, kenapa Baitullah menjadi kiblat kita sekalian, dan semua orang sholat harus menghadap ke Baitullah? Itu menandakan atau rumus simbol kesatuan kita sekalian. Semua orang bersatu, tidak menghadap ke sana kemari ketika sholat, tetapi menghadap ke Baitullah. Mudah-mudahan kita sekalian bisa melaksanakan tawaf, bisa melaksanakan sholat di Baitullah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha anzala fil harami, Allah Subhanahu wa taala menurunkan di haram, yang dimaksud adalah Baitullah, mi'atan wa ishrina rahmatan, 120 rahmat. Sittina rahmatan lit-taifin, 60 rahmat bagi orang yang tawaf. Wa arba'ina rahmatan lil musallin, 40 rahmat untuk orang yang salat. Wa ishrina rahmatan lin nazirin, dan 20 rahmat bagi orang yang melihatnya saja.
Jadi ketika kita hanya melihat saja kepada Ka'bah atau Baitullah, itu mendapatkan 20 rahmat. Salat dapat 40 rahmat. Tawaf dapat 60 rahmat. Jadi orang yang tawaf, orang yang salat, dan orang yang i'tikaf melihat Baitullah mendapatkan 120 rahmat. Sekali lagi, mudah-mudahan kita sekalian diberi kesempatan yang belum untuk ziarah ke Baitullah, yang sudah juga diberi kesempatan untuk mengunjungi lagi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'u al-hajja wal umrata. Lakukanlah haji dan umrah terus-menerus. Bagi yang mampu, bukan satu kali. Fa innahuma tanfiyanil faqra wal dhunub. Haji dan umrah itu menangkal dari kefakiran dan dosa. Mudah-mudahan kita sekalian, meskipun sekarang sulit untuk bisa melaksanakan haji karena harus daftar sekian puluh tahun di kita, tapi bagi Allah tidak mustahil. Suatu waktu kita sekalian diberi kesempatan untuk mengunjungi Baitullah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa ala niyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.